Hai minasan konnichiwa. Oke, hari ini kita akan belajar semantik bahasa Jepang. Kira-kira ada apa aja yang akan kita pelajari bersama? Mari kita simak bersama-sama di penjelasan berikut. Kata semantik berasal dari kata bahasa Yunani sema yang berarti tanda atau lambang. Tanda-tanda itu menurut Ferdinand de Saussure adalah tanda-tanda linguistik. Sign linguistique. Tanda-tanda linguistik itu menyentuh dua hal pokok, yaitu tanda sebagai komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa. Tanda sebagai komponen yang diartikan atau makna dari komponen bentuk. Dua hubungan itu menjadi isyarat utama definisi semantik sebagai disiplin ilmu, yaitu ilmu yang menguraikan hubungan tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandai. Semantik dinyatakan sebagai satu cabang ilmu bahasa yang memfokuskan pada arti dan makna bahasa. Verhaer menyebut semantik sebagai cabang linguistik yang membahas arti atau makna. Haidar melengkapi apa yang dikemukakan oleh Bloomfield. Semantik menurut Bloomfield tidak lain adalah objek studi terhadap makna simbol bahasa seperti morfem, kata, frase, kalimat sebagai objek semantik. Objek kajian semantik adalah makna kata, go no imi, relasi makna antar satu kata dengan kata yang lainnya, go no imi kanke, makna frase, ku no imi, dan makna kalimat, bum no imi. Misalkan kata toru dalam bahasa Jepang yang artinya mengambil dalam verba seperti hashi otoru, memakai sumpit, zazo otoru, mencabut rumput, saifu otoru, memungut dompet, chocho otoru, menangkap kupu-kupu, yushoku otoru, makan malam, dan sebagainya. Digunakan dengan bermacam-macam kata benda, tetapi makna kata toru akan menjadi sedikit berbeda. Toru mengambil, miru melihat, utsu memukul, dan berbagai verba dasar lainnya. Kemudian te tangan, ashi kaki, dan berbagai kata benda lainnya juga memiliki banyak makna. Hal-hal seperti itu disebut dengan taikigo atau polisemi. Jadi, apakah kalimat ashitaga sasu merujuk ke hari esok, toge o sasu menusuk duri, sensei ga seito o sasu guru menunjuk siswa, kika ini abura o sasu menuangkan minyak ke mesin, termasuk polisemi, atau apakah termasuk doong igigo atau homonim? Saat belajar kata atsui atau panas, sering pula bertanya, apa lawan katanya? Tentu seperti itu bukan? Lalu, saat belajar di luar kelas, kita mendengar kata suie atau berenang. Kemudian dengan kelihatan bersemangat, bertanya pada guru atau sensei, apakah suie dan oyogu artinya sama? Ya, betul. Ya, sama. Silahkan buat karangan tentang Sakanaga suisode suie steimas, ikan yang berenang di dalam akuarium. Suie dan oyogu memiliki bagian arti yang sama dan memiliki bagian arti yang berbeda. Karena dalam pelajaran akan semakin banyak muncul kasus ruigigo atau sinonim, bagian ini akan membahas tentang makna kata dan relasi makna satu kata dengan makna lainnya. Untuk menjelaskan kata, kita perlu menangkap aspek-aspek tertentu dalam dunia nyata, seperti fenomena alam, peristiwa, pergerakan, dan perasaan. Jika tiap orang mengalami dan memberi nama fakta pengalaman
dan fenomenanya yang ditangkapnya sendiri-sendiri, maka jumlahnya tidak dapat dihitung lagi. Misalnya kata burung. Ada bermacam-macam jenis burung. Satu orang melihat satu jenis, sementara orang lain melihat jenis yang lain. Akan tetap dikatakan burung, sebab berbeda dengan ikan atau jenis hewan lainnya. Makna kata dalam hal ini memiliki ciri umum yang sama mengacu pada kata itu. Ini disebut dengan prototype atau bentuk dasar yang berguna untuk mengarahkan. Dapat dikatakan pula bahwa itu merupakan sebuah abstraksi. Namun, makna kata dalam penggunaan dilihat dari konteks situasi saat awal kata itu digunakan. Berbicara dengan hal ini, ada 3 teori yang menjelaskan tentang makna kata. Teori penggunaan, konteks penggunaan menentukan makna kata. Teori makna dasar, di dalam kata ada yang disebut dengan makna dasar. Kemudian dalam konteks keadaan sedikit demi sedikit berubah. Teori ambiguitas memiliki pemikiran penengah antara teori 1 dan 2. Satu kata memiliki lebih dari satu makna dalam konteks apapun. Kata adalah istilah yang digunakan menamai suatu benda dalam hal di dunia nyata. Di dunia nyata, hubungan benda dan hal atau rujukan yang ditangkap, makna kata, arti kata, dan dinamai atau bentuk kata. Kata adalah berasal dari bentuk kata yang membentuk makna kata atau arti kata. Kemudian dari arti kata, bentuk kata adalah hal yang mudah diingat. Di sini yang perlu diperhatikan, rujukan seolah-olah terlihat nyata hadir saat ini. Dalam perumpamaan ini, bentuk kata dan rujukan memudahkan mengingat identitas. Contohnya, kacamata yang disebut dalam arti kata dipakai pada mata untuk melengkapi pandangan yang tidak sempurna dan menyesuaikan berkas sinar yang masuk.